Oke, gimana kabarnya Mas Khairul Saleh? Nih, Masya Allah. Alhamdulillah, gimana? Sudah Fajri ini juga luar biasa nih. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini saya lihat ada beberapa juga teman-teman dari ASN Kementerian Keuangan juga nih Mas. Ya Oh ya, mudah-mudahan poin ya. ya kita bisa berbagi lah pada malam hari ini ya. Nah jadi teman-teman semua pada malam hari ini kita masih dalam ini ya gerakan support UMKM. Nah ini kita ini dari Fajri sendiri sih kepikiran Mas. Dan kemudian dari ini batch yang ketiga. Nah dari 3 batch ini tuh kita masih bahas tentang mindset bisnis. Nah karena memang kita fokusnya itu kepada teman-teman yang sekarang tuh banyak sekali yang kena PHK nih. Jadi kita kepengen ngerubah mindsetnya bahwa dia harus segera ngerubah dirinya untuk bisa jadi pengusaha. Jangan berharap lagi untuk jadi karyawan. Gitu. Nah ini kan batch yang ketiga nih temanya asik nih. Karyawan juga bisa jadi pengusaha. Karena kalau kita lihat di kantor tuh juga banyak teman-teman yang nanya gimana caranya jadi pengusaha gitu. Kalau jelasin satu-satu kan capek. Nah ini ada Mas Khairul nih malam ini yang bisa membantu kita untuk menjelaskan kepada teman-teman semua. Sebenarnya hostnya juga sama kan. Nah, kalau secara pengalaman kayak Mas Khairul lebih dahulu daripada kita. Nah pada Mas Khairul ini pada malam ini teman-teman semua. Yang pertama Mas Khairul ini adalah seorang ASN di Kementerian Keuangan. Sejak tahun berapa Mas? ASN di Kementerian 2007. Oh 2007 ya. Oh berarti kita sangkatan yang sebenarnya. Cuman beda ini ya. Angkatan pengangkatannya, tapi angkatan kampusnya kayaknya beda. Terus kemudian Mas Khairul ini juga owner dari Ala Bala Store ya. Mas ya. Siap. Ini bisnisnya fashion ya. Mas Khairul ya. Wah mantap. Ala Bala Store, kemudian juga Big Bond. Big Bond ini apa Mas? Kalau core usaha itu bimbingan bisnis online. Jadi semacam training untuk bisnis online. Oh itu ya. Aja. Berarti ada Big Bond, ada rumah marketer juga ya? Ada rumah marketer untuk memasarkan produknya. Oh rumah marketer. Jadi kemarin itu juga waktu kita ikut jadi finalis Wirausaha Muda Mandiri, ada juga tuh finalisnya itu namanya dia sociopreneur, namanya Kampung Marketer. Fajri kirain masih satu perusahaan, oh rupanya beda gitu. Karena ya, anaknya itu Mas Novi yang punya, Anastan juga itu. Tahu ya sama Mas Novi ya? Iya, cuma orangnya pendiam, jadi nggak banyak ngomong. Jadi coba Mas, kamu alumni STAN ya? Oh iya Mas, oh iya sama gitu, alumni STAN. Ya jadi, tapi ini core-nya beda ya. Kalau yang rumah marketer ini untuk memasarkan ya. Kalau yang kampung marketer itu lebih kepada layanan dia lebih kepada layanan ininya. Oke, terus kemudian juga founder dari Sahabat Quran nih, Masya Allah, subhanallah, luar biasa. Santrinya udah berapa nih Mas? Terakhir 1.700-an. Allah Akbar, wah kalah banget. di sini masih 100-an santrinya. Masya Allah, luar biasa. Ya ini ya teman-teman semua, itu tentang Mas Khairul ya, insya Allah bisa menginspirasi. Kita mungkin langsung aja ya Mas Khairul ya. Ini ada beberapa pertanyaan juga titipan teman-teman terkait dengan temanya kita pada malam hari ini, yaitu karyawan juga bisa jadi pengusaha. Nah ini mungkin yang pertama sekali nih Mas, gimana tuh caranya karyawan bisa jadi pengusaha? Mungkin itu dulu lah, dimulai sebagai pembukaannya itu gimana ceritanya kok bisa gitu. Sementara apalagi ASN Kemenkeu kan masuk jam 7:30, pulang jam 5 sore gitu. Nah, ini gimana kok bisa? Gimana nih Mas? Ya sebenarnya karena passion ya yang pertama ya. Jualan itu karena saya passionnya di situ, suka aja ketika bisa membantu orang lain gitu ya, menemukan barang yang dicari gitu kan. Makanya dulu itu ada yang menyebut saya sebagai palu gada lah. Apa aja masalahnya kalau udah ketemu saya gitu istilahnya, saya cariin pasti ada gitu, dapat lah pokoknya ya. Cari suppliernya lah, kita cari di online lah. Zaman 2007-an itu
kan belum banyak yang main di toko bagus ya waktu itu ya, toko bagus. Bener-bener. Nah, Iya, toko bagus sekarang jadi OLX. Ya benar. Setiap ada yang nyari barang, ya saya coba carikan di toko bagus atau saya main ke Jatinegara atau Tanah Abang gitu kan. Itu selalu dapat. Makanya dari situ saya merasa, oh ternyata membantu orang lain menemukan solusinya itu kerasa bahagia itu kan, senang aja kan, apalagi dibayar juga kan, dibayar. Nah akhirnya saya mulai tertarik gitu kan, tertarik jualan. Ya awal-awal 2007 itu masih yang penting ada orang butuh apa, saya carikan barangnya, lalu saya jual ke dia, udah gitu aja terus. Makanya yang nggak jelas sih 2007 awal itu ya, orang nyari madu saya carikan madu dapat, orang nyari kerupuk saya carikan belum dapat core bisnisnya ya. Iya. Ya mungkin waktu itu bangun mental dulu lah, bangun mental dulu memang sih. Bener merangsang dulu ya Mas ya, merangsang apa? Feeling pengusahanya harus dirangsang dulu emang. Sampai ketemu memang wah passionnya nih di sini nih gitu. Mantap. Dan niatnya Mas Khairul tadi mantap juga, itu sebagai salah satu awal mulai itu membantu orang lain menyediakan apa kebutuhannya, terus dia seneng ya, kita juga seneng itu. Masya Allah, luar biasa memang. Nah terus Mas, itu kan awalnya ya karena kesenangan, passion. Nah gimana nih bagi orang-orang yang nggak punya passion di situ nih Mas? Saya nggak punya passion dia, tapi dia pengen banget bisnis. Gimana ya? Aku dia pengen bisnis, apalagi sekarang kondisi lagi susah-susahnya, lagi sulit ya. Passive income itu sangat-sangat diharapkan gitu. Nah ini gimana nih orang yang nggak punya passion dengan dunia itu gitu? Gimana nih cara membangkitkannya, memulainya gitu? Sebenarnya kan selain passion, orang itu kan juga harus punya ketertarikan, harus punya keinginan yang gigih ya. Kalau bahasa motivasi bisnis itu namanya grit ya. Dia harus punya keinginan yang tangguh lah gitu kan. Nah kalau emang dia pingin usaha tapi tidak punya bakat atau tidak punya passion ya, sebenarnya tinggal dilatih ya. Tinggal dilatih mentalnya, mental menawarkan ke orang lain, mental menjajakan sesuatu, mental memasarkan barang itu kan. Itu kan kadang yang untuk memulai awal di situ kan terhambatnya. Mau nawarin ke teman aja nggak enak gitu kan, takutnya ditawar, takutnya ditolak, malu dan seterusnya kan. Nah ini kan sebenarnya bisa dilatih terus. Nanti ketika closing satu misalnya, ada orang beli satu, kita biasanya bahagia, senang banget gitu kan. Nah di awal-awal kayak gitu, kita ibaratnya naikin terus lah mental kita sampai merasakan bahwa jualan itu mudah gitu kan. Nah di awal pasti akan bilang, saya nggak punya bakat, saya nggak punya ketertarikan, kemudian kayaknya jualan itu sulit gitu kan, apalagi saya misalnya susah komunikasi dengan orang baru gitu. Nah itu harus dipaksakan terus, memang dicoba terus sampai menemukan titik kenyamanan lah istilahnya gitu. Nawarin ke orang itu nggak perlu takut kok, orang kalaupun nggak beli nggak masalah juga sebenarnya. Jadi harus dilatih terus menerus. Nah memang harus di ini ya, kayak batu kita harus ditetesin terus sama air sampai benar-benar berlubang pecah gitu ya. Kami juga dulu kayak gitu sih mulainya. Nah terus gini nih, ada juga dikotomi mungkin karyawan, kalau ngelihat pengusaha enak lah ya, kalian kerjanya santai, enak gitu ya. Terus pengusaha juga bilang kalian enak juga gitu. Kalau kami ini harus berjuang terus tiap hari gitu. Sedangkan kalau karyawan tiap tanggal 25 atau tiap tanggal 1 pasti cair nih masuk rekening gitu. Nah ini untuk dalam hal dikotomi ini, menurut Mas Khairul gimana nih? Apakah harus memang ada dikotomi ini, atau kita bisa jalan ini bareng-bareng gitu, nggak harus ada dikotomi seperti itu dan semua pasti bisa gitu? Gimana menurut Mas Khairul? Ya kalau kita ikut training bisnisnya, saya kan dulu suka banget tuh ikut training bisnis gitu kan. Selalu kan yang digembar-gemborkan karyawan tuh nggak enak gitu kan. Disuruh-suruh bos, disuruh-suruh atasan itu kan, kerja pagi sampai sore, kadang suruh lembur ya gaji flat aja gitu. Artinya nggak bisa eksponensial lah gitu, nggak bisa kenaikannya tajam gitu, nggak bisa. Nah, itu motivasi bisnis kayak gitu kan. Saya berpikir kenapa ketika satu sisi bagi seorang pengusaha harus menjadikan karyawan itu kan. Kalau di tangan di atas itu kan ada namanya amfibi ya, satu kaki di karyawan, satu kaki di pengusaha gitu kan. Nah, saya berpikir selalu orang-orang yang pengusaha itu selalu mengatakan enakan jadi pengusaha daripada karyawan. Orang karyawan mengatakan ya demikian tadi, enakan jadi karyawan, tinggal nyantai dapat duit gitu kan. Nah saya berpikir bahwa
dua-duanya nggak ada yang enak, dua-duanya nggak ada yang tidak enak juga gitu kan. Kalau boleh ngutip tulisan Kang Dewa itu, yang paling mulia yang paling bertakwa gitu kan. Di bukunya itu beliau mengutip kayak gitu kan. Dia dari Al-Quran, meskipun jadi tidak mengatakan pengusaha itu lebih mulia daripada karyawan, nggak ada yang mulia kecuali yang paling takwa kan. Nah, terus saya berpikir kalau dua-duanya bisa dilakukan, kalau yang karyawan itu hanya mendapatkan 1 dari 10/10 ya, kalau yang perdagangan katanya 9 dari 10 jalan rezeki kan ada di perniagaan gitu kan. Saya pikir kalau menggabungkan karyawan dan pedagang jadi 10/10 dapat kita gitu. Iya, benar. Nah, jadi fokusnya bukan ini enakan jadi karyawan jadi pedagang, enggak. Tapi dua-duanya itu mulia asal kita bisa melakukan dengan baik. Nah, dan kita nggak perlu memisahkan ya, melakukan dikotomi bahwa pedagang lebih baik daripada karyawan dan sebagainya. Dua-duanya kalau dilakukan dengan maksimal, dua-duanya akan baik ya. Justru kalau kita bisa melakukan dua-duanya dengan mengatur waktu yang baik, itu hasilnya lebih baik lagi justru kayak gitu. Ini mungkin ada pertanyaan nih dari penonton kita, itu gimana caranya nih Mas Khairul? Mungkin tadi sebenarnya udah sekilas Mas Khairul bahas sih, gimana sih caranya mengenalkan lapak kita. Nah ini nih tadi nih, gimana caranya ngenalin ke teman-teman. Jadi memang ya, tapi bukan hanya dia kali ya, Fajri, mewakili Fajri juga nih, walaupun Fajri udah punya usaha gitu, tapi kalau di kantor itu sebenarnya masih agak malu-malu kucing juga untuk mengenalkan lapak ke teman-teman nih. Nah ini gimana nih caranya supaya pede kita untuk mengenalkan lapak kita kepada teman-teman yang ada di kantor gitu? Ya paling gampang lingkungan terdekat kita ya, berarti kan misalnya kita karyawan ya kantor kita. Caranya gimana? Saya biasanya ya tinggal langsung tawarkan aja sih ya. Pertama yang paling gampang dulu saya lakukan itu saya bawa katalog. Ya, saya bawa katalog. Zaman dulu WhatsApp belum populer lah 2007 itu ya. Iya, belum ada. Kayaknya malah belum ada bahkan ya. Belum ada, BBM belum ada juga tuh. Belum ada juga kan. Nah, bawa katalog aja. Saya bawa katalog, waktu itu saya jualan sepatu kalau nggak salah dari Bandung. Saya bawa katalog. Saya ini aja, nih kalau mau lihat sepatu, nanti kalau ada yang tertarik tinggal tulis saya pesan ke saya gitu. Kayak gitu aja. Jadi langsung aja udah. Langsung selling aja ya. Selling. Nah kalau sekarang karena sudah mulai ada karyawan ya, saya mulai soft selling ya, kayak misalnya saya iseng bawain tester kantor gitu kan, tester kantor nih apa, ini jualan saya gitu aja, baru ketika tahu ini apaan, jualan saya gitu, besok kalau mau beli, sekarang gratisan gitu. Oh gitu ya, memang harus sering ngasih tester gitu Mas ya, untuk menarik pelanggan kita gitu ya. Nah, terus gimana nih Mas? Kalau misalnya kita karyawan ya, karyawannya kan banyak ya, yang pastinya pasti mereka punya jam kerja di luar dari jam usaha. Mungkin jam kosong ini sangat sedikit sekali kan. Nah, ini ada pertanyaan juga nih, gimana cara membagi waktu di hari kerja? Nah, ngebagi waktunya Mas Khairul nih, kalau Fajri kan tahu tuh dari Senin sampai Jumat, ya kan pagi sampai sore. Nah, ini ngebagi waktunya gimana nih, waktu untuk jualan, kemudian waktu untuk mungkin udah punya karyawan sekarang mentraining karyawannya, terus ngecek proses penjualan karyawan, marketingnya, ini gimana cara ngebaginya nih Mas Khairul? Mungkin dari awal ya, kalau awal merintis kan kita masih sendirian ya, semuanya sendirian. Ya waktu sendirian itu ya otomatis agak sedikit mengganggu jam kerja waktu itu ya, mengganggu jam kerja. Jadi saya siang hari itu, kalau waktu itu saya masih ngontrak dekat kantor, jadi siang hari saya keluar, kadang nganter barang orderan, istirahat ya, jam istirahat itu biar yang lain bisa tidur, sebenarnya saya keluar dulu, pulang, nganter orderan itu kan, balik lagi, ya intinya gitu. Kalau di kantor diusahakan memang optimal untuk di kantor, saya pisahkan ya. Tapi memang ada waktu-waktu yang seharusnya untuk istirahat, itu yang saya gunakan untuk jualan akhirnya. Ya orang jam 12 sampai jam 1 misalnya waktu istirahat ya, saya mau nggak mau buka Facebook, saya marketing ya, atau saya baca buku, nonton video. Jam orang istirahat saya belajar gitu. Atau jam orang pulang kerja, karena saya kerja di Jakarta, ke rumah di Depok, saya naik kereta KRL ya. Nah di zaman itu KRL tidak sepenuh sekarang, sampai sekarang pun juga sebenarnya masih agak longgar sih beberapa gerbong gitu ya. Nah saya biasanya gunakan waktu rentang sekitar PP itu hampir 2 jam lah di kereta itu, saya buat baca-baca ilmu marketing gitu. Jadi biasanya saya download dulu, saya baca e-booknya, atau saya nonton videonya di YouTube selama di kereta. Jadi waktu di kereta yang kita nganggur deh istilahnya, kan kita cuma bengong doang tuh, daripada buka-buka yang gak jelas sebenarnya, baca-baca Facebook sebagainya, saya belajar di kereta.
atau pernah juga ya di kereta saya upload produk di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, saya upload di kereta. Jadi kereta itu ibaratnya waktu yang kosong tidak ngapa-ngapain, biasanya gunakan itu. Jadi waktu-waktu setelah kita yang orang lain istirahat, orang lain main-main, ya memang mau nggak mau harus buat belajar, buat jualan, buat marketing. Ya seperti itu mungkin sama juga gitu kan. Cuman kalau sekarang udah santai justru Mas ya. Ketika di awal-awal memang berdarah-darah gitu. Cuman kalau sekarang udah ada karyawan, sistemnya udah kebangun, wah udah enak banget. Tinggal ngecek-ngecek aja gitu, dan itu nggak banyak menghabiskan waktu. Apalagi kalau udah pakai sistem kan. Jadi wah udah enak banget kan, tinggal ngecek aja gimana proses penjualan apa segala macam. Nah ini kemudian Mas Khairul, karyawan yang baru mau mulai usaha, ini bagusnya belajar dulu, misalnya belajarnya tentang ilmu marketing, banyak baca, kemudian ikut pelatihan, atau action dulu nih, yang penting jualan aja dulu gitu, nggak usah nunggu-nunggu. Nah ini mana duluan nih yang menurut Mas Khairul nih, ilmunya dulu atau langsung action aja nih? Oke, ini pengalaman saya. Pengalaman saya itu 2000, hampir 10 tahun lah, hampir 10 tahun tuh saya jualan nggak pakai ilmu, istilahnya pakai, yang penting laris gitu aja, yang penting laku. Ya akhirnya ya hampir 10 tahun itu saya kok nggak ada hasil gitu. Ya keuntungan dapat tapi nggak membekas istilahnya, itu langsung habis gitu kan. Nah 2016 saya mulai belajar serius, cari guru, saya ikut pelatihan kursus yang serius. Nah situ saya perbaiki semuanya tuh, termasuk saya mulai beli buku-buku bisnis, saya perbaiki semua sistem, cara jualan saya, metode dan sebagainya, saya perbaiki terus. Akhirnya dalam waktu sekitar 6 bulan sejak saya belajar serius itu, saya punya karyawan dan di sini tersistem semuanya, tersistem tanpa saya ngapa-ngapain itu sudah bisa jalan sebenarnya. Nah dari itu saya belajar bahwa oh ternyata hampir 10 tahun kemarin tuh saya mengerjakan semuanya sendirian dan tanpa ilmu. Ya marketing kemarin hampir 10 tahun, 2007 sampai 2000 berapa? 16 lah. Oh, 16 akhir itu. Karena 2017 awal saya udah mulai ada karyawan. Berarti emang proses belajar itu nggak sebentar ya Mas Khairul ya? Ada yang pengen langsung jualan, langsung dapat duit banyak. Itu makanya, ya emang saran saya cari mentor, cari guru, atau baca buku sembari mulai nggak apa-apa. Intinya jangan lupakan belajar lah. Nah terus ini nih, untuk pemilihan produk. Menurut Mas Khairul, sebagai karyawan nih, produk-produk apa aja yang cocok dijual oleh karyawan nih? Kan mungkin nggak semua produk lah ya, atau memang semua produk bisa yang dijualin sama karyawan, atau ada produk-produk tertentu yang memang karyawan tuh lebih mudah ketemu pasarnya, atau karyawan tuh lebih gampang untuk memarketingnya gitu. Ini gimana? Nah kalau saya dulu karena awal mulai saya dropshipper ya, reseller atau dropshipper ya, karena kan masih di kantor ya, nggak mungkin ngirim, nggak mungkin packing gitu kan, saya dropshipper aja. Nah produk yang saya pilih biar simple adalah yang variannya nggak banyak gitu. Jadi misalnya nggak pakai size, jadi all size aja gitu kan. Kalau baju, jadi saya nggak main baju dulu, karena baju kan ada size-nya, kemudian ada warnanya gitu kan, ada desain ada modelnya, itu saya kesulitan kalau baju. Makanya saya dulu cari yang all size ya, kayak misalnya tas dulu, tas etnik saya main karena all size. Mainan anak itu kan all size ya. Yang intinya gitu, yang ketika orang nanya nggak ada pilihan untuk size-nya berapa, warnanya apa, modelnya seperti apa, nggak ada. Itu yang saya cari, barang-barang seperti itu. Ya nggak bikin pusing ya ketika harus begini, begitu, apa, ribet ya gitu. Jadi emang produk yang memang memudahkan kita juga ya untuk jualin barangnya itu ya, karena aktivitas kita ya. Aduh. Mas Khairulnya apakah terputus? Nah kita lanjut ya Mas Khairul. Ini mungkin yang jadi pertanyaan buat teman-teman kita semua. Kalau bisnis itu pasti akan berhubungan sekali dengan yang namanya modal, ya nggak Mas Khairul kan? Iya. Nah kalau orang yang nggak punya modal ngelihat kita PNS, wah enak nih, dia mulai bisnisnya karena dia punya gaji, pasti punya modal, pasti mindsetnya gitu. Yeah. Gimana bagi teman-teman yang nggak punya modal? Padahal Mas Khairul, Fajri juga mulainya sebenarnya bukan modal dari gaji kan, mulainya juga dari nol gitu. Nah ini gimana nih Mas Khairul nih? Ya pertama hilangkan dulu mindset bahwa bisnis itu harus pakai modal uang gitu ya. Dalam artian uang banyak itu nggak harus ya. Bahkan mungkin
dibilang tanpa modal uang ya. Kalau modal tenaga, waktu pasti ada. Kalau modal uang bisa. Ya. Ya itu caranya ya pertama kita jadi reseller aja dulu, dropshipper. Saya dulu pernah main juga itu di dropshipper. Jadi barang yang ada di Bukalapak, Tokopedia saya jualin via Facebook, saya jualin via offline gitu kan. Ibaratnya kan kita nyari pembeli itu kan, nanti ketika dapat pembeli barang langsung dropship aja dari sana ke pembeli kita gitu kan, nggak perlu modal. Ya. Tapi sebenarnya di tahun 2016 akhir ya, ketika saya merintis bisnis alabala.com ini yang fokusnya di jilbab gitu ya, saya modal hanya 2 juta rupiah itu. 2 juta rupiah itu ibaratnya barang awal berupa jilbab kalau nggak salah itu 5 kodi. Jadi jilbab 5 kodi saya beli dengan modal sekitar 5 juta rupiah. Terjual, diputer terus uangnya, nah sampai sekarang alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kalau mindset tentang modal itu nggak bener ya, harus punya uang, karena modal yang utama itu adalah tenaga dan pikiran kita sendiri ya kan. Jadi sayang kalau tenaga dan pikirannya justru nggak dimanfaatkan gitu. Jadi stagnannya cuma karena mikirin modal, padahal sebenarnya bukan di situ poinnya untuk kita bisa memulai gitu kan ya. Iya. Nah, terus ini Mas Khairul punya pertanyaan nggak Umi? Ini kebetulan saya dengan istri ya kan. Nah kemudian Mas Khairul nih, ada rencana resign nggak nanti nih? Ini pertanyaan pamungkas nih kayak. Gitu ya. Tanyanya susah dijawab ya. Sebenarnya saya sini banyak orang yang nanya gitu juga sih, Mas resign nggak sebagainya. Ya kalau resign pingin, tapi saya alhamdulillah jadi dari bisnis ini sebenarnya ini yang saya gunakan untuk menyokong sahabat Quran dan lembaga sosial yang saya kelola. Jadi hampir sih kalau boleh dibilang ngambil berapa ya ngambil secukupnya aja ya, bahkan ya kalau dibilang ya saya hidup dari uang PNS lah gitu kan. Sisanya ya alhamdulillah untuk support sahabat Quran yang sekarang sudah 1.700-an santri itu butuh support yang cukup besar dananya. Itu salah satunya saya gunakan untuk itu. Jadi bisnis harus tetap jalan dan saya harus PNS juga. Dan saya berpikir ya bisnis ini bisa saya wakafkan suatu ketika bahkan untuk sahabat Quran itu. Harapan saya di situ. Saya malah berpikirnya untuk seperti itu. Jadi sampai besar bisnisnya, udahlah ketika besar bisnisnya, udah saya wakafkan. Sahabat Quran punya PT sendiri lah, PT Alabala mungkin ya. Suatu ketika gitu. Yeah. itu yang harapan saya. Makanya saya ingin ya udah berkiprah di 2 tempat tapi dua-duanya bisa mulia. Saya harapannya itu aja sih. Masya Allah, luar biasa. Malu saya. Aduh, ini ada pertanyaan nih. Mas Khairul lebih suka nih jadi pengusaha atau jadi karyawan? Tapi kalau passionnya kayaknya lebih suka jadi pengusaha nih kayaknya. Ya, kalau fitrahnya mungkin saya lebih cocok jadi pengusaha. Saya lebih suka jadi pengusaha ya. Tapi ada sisi lain yang memang di kantor itu menantang juga karena banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan yang itu juga menunjang bisnis saya gitu kan. Selain jaringan otomatis ya. Nah, tapi kalau ditanya lebih suka mana, ya saya lebih suka jadi pengusaha. Nah, Mas, kemudian nih peran seorang istri mungkin ini juga ya, karena kan saya kalau Fajri jujur ya, ketika awal pertama kali mulai bisnis, suami istri ngelihat kita sibuknya pulang kantor ngurusin bisnis gitu ya. Ini istri sempat ngeluh juga nih, ini bisnis aja gitu. Nah ini gimana nih seharusnya istri perannya dalam hal ini nih menurut Mas Heron? Ya sama mungkin ya, saat merintis bisnis juga istri saya juga nggak punya passion di jualan gitu kan. Yang punya passion saya full, ya akhirnya ya mau nggak mau saya latih dia untuk ikut bersamai produk bisnis ini gitu kan, mulai dari mantu-mantu yang ringan packing sampai sekarang bagian stok istri saya gitu kan. Jadi kita bagi-bagi tugas ngurusin bisnis ini, jadi seakan-akan ini bisnis bukan milik saya pribadi tapi milik bersama. Bahkan karyawan saya juga ada tugas, artinya biar semuanya punya tanggung jawab ya saya kasih job dia sendiri gitu. Jadi alhamdulillah sekarang istri mendukung, bahkan sebagian besar sekarang diurus oleh istri karena istri yang di rumah. Oh gitu, Masya Allah ya itu ya. Jadi memang istri harus, kalau yang suaminya baru mau mulai usaha maunya disupport ya,
Mas Carol ya, dan bisa saling memahami dengan kondisi yang ada, apalagi ini berhubungan dengan dapur juga kan. Bagi Iya. teman-teman yang memang yang di PHK itu, ini yang sangat kita ini. Nah, Mas, mungkin nih ya simple ya, mungkin untuk teman-teman yang kena PHK itu kan mungkin modal nggak ada apa segala macam, modalnya pasti punya tenaga dan pikiran. Ini bisnis yang paling simple yang bisa dia jalani sekarang nih apa nih menurut Mas Herul nih sekarang nih, yang paling mudah, yang paling simple sekali? Dropship ya, paling mudah dropship. Dropship ya, dropship ya. Oh, ini kalau di Alabala ada nih dropship. Oh ada. Banyak teman-teman yang sejak pandemi kemudian terdampak gitu ya, modal terbatas gitu kan. Kami sediakan dropship frozen food. Jadi memang ada satu lini bisnis yang saya bangun sejak pandemi, itu frozen food ya. Itu Maret lah, saya mulai langsung tambah lini produk frozen food. Kemudian saya open reseller gratis. Jadi siapapun yang mau jualan frozen food saya, tinggal join aja, tinggal pasarkan semua produk, konten dan sebagainya kami sediakan. Yang penting mau jualan aja sih syaratnya gitu kan. Kadang syaratnya apa Pak? Syaratnya mau jualan aja sih, bukan ada uang. Tapi syaratnya mau jualan itu aja. Kalau niat mau jualan ya saya bantu. Oh gitu. Itu khusus Depok aja atau bisa melayani keluar daerah gitu? Ya emang kalau frozen food ya terbatas di Jabodetabek ya, paling banyak. Masih terbatas ya. Masih terbatas di Jabodetabek. Nah ini mungkin kan waktunya kalau live di Instagram cuma 1 jam nih Mas. Waktu kita tinggal ini 10 menit lagi. Pertanyaan terakhir nih. Mungkin tips dan trik nih. Jadi ada tips, ada triknya. Ya kan ini kan Mas Hero kan juga punya bigbond.id-nya. Pastinya juga berarti kalau di Big Bond itu ini berbayar Mas kalau daftar di Big Bond untuk kita belajar marketing, digital marketing di situ. Kalau secara intens dan teknis banget berbayar. Itu sekarang Big Bond sekarang dipegang oleh tim saya, Mas Iqbal Algilas, yang sekarang dia juga trainer bareng Denny Santoso, orang-orang inilah top gitu kan. Jadi sekali event bisa nilainya ratusan bahkan mungkin jutaan untuk yang kelas teknis yang berbobot gitu ya. Tapi kalau yang biasa aja sih masih gratis. Oke. Oh, yang biasa masih gratis. Nah, ini ada pertanyaan. Pernah dengar katanya ASN dilarang bisnis. Apa benar tuh Mas? ASN dilarang berbisnis sebenarnya bukan dilarang ya. Tapi aturannya itu untuk level tertentu memang tidak boleh menjabat di sebuah perusahaan ya. Jadi kalau tidak salah levelnya sudah pejabat eselon ya, pejabat eselon berapa ke atas itu tidak boleh masuk di sebuah perusahaan jadi direktur atau komisaris atau apa gitu. Seingat saya gitu sih. Kalau hanya jualan biasa nggak ada laku. Ya, setahu Fajri juga gitu ya. Kalau setahu Fajri sih dalam aturannya juga gitu, menjabat menjadi direktur atau komisaris dalam sebuah perusahaan. Tapi kalau jualan dagang biasa nggak ada aturan terkait dengan hal itu ya. Ya bapak-bapak PNS kalau ada yang nonton kita dibenerin ya. Ya nanti ini lagi keluar PP 53-nya lagi. Nah ini Mas yang terakhir tadi, tips dan triknya Mas dalam berbisnis ini gimana? Apa ini pertanyaan susah banget ya, tips dan trik. Ya kalau tipsnya, saran saya memang kalau mau mulai bisnis sembari belajar langsung action ya. Artinya jangan action aja tanpa belajar. Ya, belajar, action harus dibarengi terus. Kemudian trik-triknya ya saran saya kalau mulai awal ini fokus di marketing dulu. Jadi jangan pikir branding. Pikir saya harus bikin merek yang bagus, bikin ini, nggak usah mikir branding, yang penting duit dulu aja, sales, marketing, jadi fokus belajar di marketing itu aja sih. Jadi ya itu ya, jadi fokusnya mulai gerak, jangan mager, kebanyakan di rumah baringan aja, cuman mikir, tapi terus kemudian nggak menghasilkan apa-apa ya. Jadi harus mulai action ya. Sambil jalan, sambil belajar ya gitu ya. Mas Khairul ya. Ya mungkin itu ya Mas Khairul ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mas Khairul waktunya pada malam hari ini sudah hadir bersama kita.